untuk kita semua yang ada di tempat ini. Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran kita di sini. Dan sebelum misa kita mulai, kami keluarga Bapak Herdino Sarigan mengucapkan terima kasih. Dan sebelum misa dimulai, harap kita menjaga ketenangan kita masing-masing, mempersiapkan hati kita, dan mohon untuk HP-nya bisa dapat di silent atau dimatikan suaranya agar kita ibadahnya benar-benar khusyuk. Jadi di sini kami keluarga Bapak Tarigan terima kasih untuk Romo Robi yang sudah berkenan hadir di sini bersama kita, lingkungan Markus, Ibu Ranti 4, keluarga Risen Tarigan Sangat Mencari Rasa Bruna, tim KUR, dan seluruh tamu undangan kami, saudara-saudara kami, terima kasih. Mari untuk sejenak kita persiapkan hati dan batin kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Tuhan kita Yesus Kristus bersama Selamat pagi semua. Selamat pagi Romo. Gimana kabarnya? Luar biasa. Lihat ruangan ini didominasi oleh warna merah ya. Bagi saya warna merah itu warna sukacita ya, warna optimis ya. Optimis artinya bahwa hidup kita itu adalah berkat dan kita yakin banyak berkat akan terjadi kalau kita percaya pada Tuhan ya. Saya kira dalam suasana sukacita kita semua bersatu dalam perayaan Ekaristi Natal dari keluarga Dino dan Lisna bersama Republik di Markus dan kita semua untuk mensyukuri ya berkat Tuhan atau kasih Tuhan yang kita alami lewat kelahiran Yesus Putranya ya. Ini kita syukuri secara bersama-sama dengan keluarga dalam lingkungan, dan tentunya saya yakin bahwa keluarga Dino dan Lisna percaya dan mau mengatakan biar Natal itu sudah lewat begitu saja, tapi yang ada pengalaman perjumpaan yang lebih akrab dalam kelompok kecil ini ya. Dan saya lihat ruangan ini, segala persiapan ini akan mendatangkan sukacita bagi kita semua ya. Dalam sukacita ini ya kita berjumpa satu sama lain untuk berbagi kebahagiaan, berbagi berkat, dan dalam situasi seperti ini saya percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Begitu kita berterima kasih atas kasih Tuhan yang besar
besar itu, dan kita mohon semoga di tahun ini, tahun 2024, Tuhan terus menyertai kehidupan kita ya. Tuhan memberkati kita semua, secara khusus memberkati Timo dan Lisna serta keluarga, Tuhan Timo dan Markus ya, sehat selalu ya, segala keinginan hati kalian dapat tercapai dan diberkati oleh Tuhan ya. Dan juga kita membawa segala sesuatu kita dan teman-teman kita pada kesempatan ini. Dan marilah sekarang kita dengan rendah hati terlebih dahulu menyadari semua kelemahan, kekurangan dan dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita berdoa mengampun agar kita pantas merayakan misteri suci yang kudus ini dengan sukacita. Saya mengaku adalah yang Maha Kuasa dan saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Maria, pada malaikat dan Roh Kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi hati kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup kekal. Kami bersyukur kepadamu karena kau perkenankan pada hari ini untuk merayakan kelahiran putramu Yesus Kristus bersama dengan keluarga besar di Lisna dan umat Markus. Kami percaya bahwa kelahiran putramu membawa sukacita dalam kehidupan kami. Maka kami mohon dengan rendah hati, lahirkanlah kembali putramu itu di dalam diri kami masing-masing, di tengah keluarga kami, di dalam lingkungan kami, di tengah masyarakat kami, agar kami pun semakin menghayati penyertaan-Mu atas perjalanan kehidupan kami di sepanjang tahun 2024 ini. Semuanya ini kami mohon melalui Putra Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Ibu dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan keabsahan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggerapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyertaan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari
Semua akan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmur. Haleluya, haleluya, haleluya. Fajar suci menyinari kita, marilah menyembah Tuhan hai semua bangsa, sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Kristus, keluarga besar Dino Karigan di sebelah sendiri, umat Markus, sahabat kenalan maupun rumah dan lingkungan lain, sekali lagi selamat pagi semua. Masih pagi tidak ini? Ya, masih pagi ya. Ya. Saya percaya bahwa kebersamaan kita dalam perayaan suku Natal pada pagi hari ini mendatangkan sukacita. Saya selama Natal itu saya berusaha untuk buat pantun ya, yang cocok dan sesuai dengan situasi. Karena itu pada kesempatan ini saya akan mengawali renungan saya dengan pantun, saya tutup dengan pantun lagi ya. Semoga sesuai dan ada pesan ya. Pantun pertama sebelum mulai renungan bunyinya begini: berambut lurus anak wanita, senampi salon orang Jakarta, sang penebus lahir ke dunia untuk selamatkan kita semua. Ya, saya kira kita semua rambut lurus ya. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Kristus, kalau kita merayakan Natal, maka ada satu pertanyaan yang sangat penting untuk kita ingat kembali atau untuk kita renungkan.
pertanyaannya seperti ini. Mengapa setiap tahun kita peringati atau kita rayakan Natal, baik secara bersama-sama bagi kelompok umat ataupun sebagai keluarga? Mengapa Natal itu penting bagi kita? Saya mau mengatakan satu kebenaran iman yang hendaknya kita ingat terus, bahwa sebenarnya Natal itu adalah peristiwa yang tidak hanya terjadi pada beribu-ribu tahun yang lalu, 2000 tahun lebih yang lalu, tapi sebenarnya yang mau kita ingat terus, Natal itu terjadi juga sama sekarang. Bahkan hari ini pun tanggal 13 Januari 2024 Natal juga terjadi di tempat ini. Amin. Ya. Jadi yang mau saya katakan, Natal itu sebenarnya selalu aktual sejauh kita menyadari dan kita merayakan. Natal itu tidak pernah kedaluarsa ya, seperti makanan ya. Makanan kedaluarsa kita buang, tapi perayaan Natal tidak pernah expired ya, habis masa berlaku, tidak. Natal itu selalu aktual, selalu penting dalam kehidupan iman kita. Saya lihat ada suster di belakang ya, selamat datang suster. Ya, kita juga bersuka cita, Lisna dan Dino untuk suster ya, memberikan warna tersendiri ya dalam perayaan kita ini. Jadi saya lanjutkan. Kalau tiap tahun kita merayakan Natal, sebenarnya yang mau kita lihat adalah bagaimana bahwa Natal itu bukan hanya sekedar peristiwa atau kejadian di masa lalu, tetapi mari kita melihat bagaimana Natal juga bisa membawa makna bagi kehidupan kita pada tahun 2024 ini ya. Karena sekarang kita merayakan Natal di tahun 2024, belum terlambat, masih bulan Januari, masih ada suasana Natal, masih ada suasana tahun baru ya. Kita lihat di depan ini ada pohon terang ya. Karena itu kalau kita merayakan Natal, yang mau kita ingat sebenarnya adalah peristiwa perjumpaan ya. Yesus sudah lahir, Yesus sudah datang ke dunia. Masalahnya sekarang apakah kita mengenal dia? Apakah kita menjumpai dia? Ini yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Makanya dalam pengantar tadi saya mau mengatakan kepada Dino dan Lista serta keluarga bahwa Natal ini adalah pengalaman atau peristiwa perjumpaan ya. Kita berjumpa dengan keluarga-keluarga kita, sahabat kenalan kita, untuk secara bersama-sama merayakan, memaknai Natal ini. Jadi perjumpaan atau pertemuan itulah yang paling penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, orang yang tidak menerima Yesus. Yang kedua, kelompok orang yang menerima Yesus. Ini yang mau saya katakan sekarang, saya jelaskan sebagai pesan Natal untuk kita semua. Mari kita lihat yang pertama, mereka yang tidak mau atau yang menolak Yesus. Ada Herodes ya. Kita tahu dari cerita Injil Matius pada hari raya Epifani, ketika Herodes mendengar berita tentang kelahiran sang raja itu, maka sebenarnya di dalam hati dia merasa terusik atau terganggu. Mengapa? Karena bagi Herodes dia satu-satunya raja yang berkuasa. Dia tidak mau ada saingan, tidak mau ada raja lain. Karena itu ketika orang Majus datang menemui Herodes, sudah ada niat jahat dalam hati ya. Di sini kita lihat bahwa Herodes ini tidak mau menerima kedatangan sang raja damai ini.
Karena itu refleksi untuk kita, semoga kita tidak sama seperti Herodes. Ya, yang pertama. Yang kedua, yang tidak atau yang menolak kedatangan Yesus. Ada ahli Taurat. Ahli Taurat, mereka sangat menguasai atau mengetahui kitab suci. Mereka tahu bahwa seorang penyelamat akan lahir. Sudah dibuatkan dalam kitab Mika, ya, bahwa Raja Damai akan lahir. Mereka tahu. Namun kita melihat ketika sang penyelamat datang, apa sikap mereka? Mereka tidak mau tahu, ya, yang walaupun mereka tahu. Jadi yang mau saya katakan di sini, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, satu hal yang kita harus ingat juga, ya, pengetahuan kita tentang Tuhan Yesus tidak cukup, ya. Jangan kita hanya tahu tentang Tuhan Yesus, tapi kita tidak pernah berdoa, atau kita tidak pernah ke gereja, atau kita tidak pernah aktif di lingkungan. Ya. Ini salah satu contoh konkret. Jadi pengetahuan itu tidak cukup, harus ada penghayatan dan pengetahuan kita. Artinya kita membuka hati, ya, untuk menerima apa yang kita hayati itu dalam kehidupan nyata. Ya. Ini yang kedua. Ya. Dan yang ketiga sekarang yang menolak Yesus, ya, yaitu pemilik rumah penginapan. Ya, kita tahu ketika Yusuf dan Maria mencari tempat untuk menginap pada malam sebelum kelahiran Yesus itu, mereka berkeliling dari rumah ke rumah yang ada di Bethlehem, tapi semuanya sudah penuh. Bahkan pemilik penginapan itu tidak bersedia atau menolak untuk menerima kedatangan Yesus bersama dengan orang tua. Pesan yang bagi kita jelas, ya. Yang mau saya katakan, sama seperti pemilik penginapan itu, hendaknya dalam kehidupan kita tidak boleh menutup pintu rumah kita, ya. Yang kedua itu, mereka yang menerima Yesus. Saya hanya memberikan dua kelompok saja. Yang pertama itu ketiga orang Majus dari timur, ya. Kita tahu namanya Gaspar dan Kior dan Baltasar, ya. Mereka melihat bintang dan mereka tahu sang raja yang baru itu akan lahir. Dan itu kita contohi dari pribadi ketiga orang Majus ini, ahli bintang ini, ya. Mereka mempunyai semangat, ya, untuk mencari dan menemukan Yesus. Apakah mereka ketemu? Mereka ketemu. Kalau kita ingat surat gambaran bagus minggu lalu, ya, mungkin kita semua tidak sangat punya banyak hal, tapi ingat yang kita punya itu, kalau kita punya senyum sudah cukup, ya, tidak perlu harta, ya. Berikan senyum, ya, itu sudah hadiah itu, ya. Gimana dia? Benar, ya? Bisa? Benar, ya. Jadi senyum itu sudah menjadi hadiah, ya. Hadiah kita bisa berikan kepada sesama kita. Apalagi kalau orang yang sakit, ya, kita temui dia, itu sudah hadiah kita. Kalau kita senyum, apalagi kalau kita pegang tangan, jangan hanya Roma itu pegang tangan orang sakit. Kita juga harus berani sentuh kepalanya, pegang tangan. Kamu yang kuat, ya, cepat sembuh, minum obat. Harus ngomong begitu. Saya kira itulah perhatian kasih yang kita bisa berikan kepada sahabat-sahabat kita yang membutuhkan perhatian itu. Ini hadiah, tidak perlu emas, tidak perlu banyak, tidak perlu mall, ya. Ini salah satu contoh, ya. Masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kita lihat, kita temukan sendiri. Jadi memberikan apa yang kita miliki pada Tuhan itu terjadi lewat pengalaman perjumpaan kita dengan sesama, ya, terutama mereka yang sakit, ya, yang menderita, seperti yang dikatakan tadi, cerita tentang Artaban, yang walaupun dia tidak berhasil menemukan Yesus, sebenarnya dalam proses pencariannya selama 30 tahun, 3 tahun,
dia sudah menemukan Yesus dalam diri orang-orang yang dia tolong, yang dia bantu dan selamat. Ya, ini. Dan yang terakhir sekarang, mereka yang menerima Yesus, yaitu para gembala. Para gembala adalah orang-orang yang kecil, ya. Mereka ada di padang. Saya kalau ingat gembala, saya ingat tempat saya di Sumba, ya. Dulu banyak gembala. Biasanya gembala itu yang dia gembalakan kerbau atau sapi bukan punyanya sendiri, punya orang lain. Tapi dia mempertaruhkan hidupnya, ya, untuk keselamatan sapi, kerbau, domba. Ya, hidupnya keras, ya. Kadang-kadang dia harus pergi mencari rumput, cari air untuk hewan yang dia jaga. Apa sih yang bisa mau kita pelajari dari karakter atau sifat gembala ini? Saya kira, kalau saya katakan secara jujur, kita semuanya adalah gembala. Bukan robo-robi saja yang gembala, ya. Benar? Iya, sebagai istri, sebagai suami, anak-anak kita semua gembala, ya. Gembala itu kalau dulu ya menjaga, memelihara domba, tapi kita sebagai gembala, kita saling menjaga, ya. Suami jaga istri, istri jaga suami, keluarga, orang tua jaga anak-anak, merawat, melindungi, ya. Saya kira inilah makna dari menjadi gembala, ya. Jadi gembala bukan hanya imam saja, bukan hanya suster saja, tapi kita semua bisa berperan sebagai gembala. Maksudnya, kalau kita lakukan tugas itu, maka sebenarnya warta sukacita itu kita yang terima, ya. Kita memuliakan Tuhan, ya, kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi dengan menghayati sifat atau pelayanan sebagai seorang gembala. Saya kira hari ini kita berbagi sukacita, ya. Di tempat ini saya percaya Tuhan hadir dalam diri kita semua. Kita bersyukur atas kesempatan ini. Karena itu saya mengakhiri renungan saya dengan pantun lagi, ya. Jangan lupa minum teh manis. Biar senyum selalu manis. Jangan selalu bersikap sinis. Biar hidup tetap manis. Amin. Tangan dulu. Saya kira demikian pesan saya, jelas, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena sekarang mari kita bangkit berdiri, kita bersatukan rasa syukur dan juga segala sukacita kita dengan mengucap doa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang dikaruniai Roh Kudus dilahirkan oleh perawat Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan Yesus Kristus, disalibkan dan dimakamkan, yang untuk kedua kanan Dia pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dan sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Dia akan datang mengambil orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari sekarang dengan hati bagi gereja. Ya Bapa, semoga melalui gereja kami dapat semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman, kasih serta harapan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Bapa. Bagi dunia, ya Bapa, berkatilah dunia yang saat ini sedang mengalami berbagai hal, khususnya bagi terciptanya perdamaian dunia dan kehidupan yang lebih baik bagi setiap umat manusia dalam relasinya, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Bapa. Bagi keluarga besar Bapak Hendino Tarigan dan Ibu Wisna sendiri, ya Bapa, melalui penyertaan-Mu bagi keluarga ini,
segala usaha dan juga kehidupan rohani serta rumah tangga senantiasa selalu berlimpah berkat dan kasih dari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Bapa. Bagi perayaan Natal dan Tahun Baru, ya Bapa, melalui Natal ini, limpahkanlah kami kasih-Mu dan damai sejahtera melalui kedatangan Sang Juru Selamat ke tengah kami, sehingga setiap kami dapat menjadi pancaran wajah-Mu di tengah dunia dan juga senantiasa dikuatkan untuk menjalani hari demi hari di tahun baru ini melalui penyertaan-Mu sepanjang waktu untuk menjadi pribadi dan komunitas yang lebih baik demi kemuliaan Allah Bapa. Markus dan wilayah 4. Ya Bapa, karuniakanlah kami sukacita Natal serta berkat tahun baru. Kami semakin percaya bahwa kami dapat menjadi garam dan terang dunia dan dapat serta kehendak-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah kami ya Bapa. untuk keluarga besar Arisan Tarigan sangat engkari kelas anak berguna. Semoga semakin guyup dalam membangun ikatan tali persaudaraan, saling menolong satu sama lain, mewujudkan relasi keluarga, serta dapat melimpahkan berkat bagi sesama, dan semakin kuat dalam membangun relasi kehidupan, serta dalam berbagai macam aktivitas bersama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Bapa. umat kami masing-masing. Semoga kami senantiasa bersatu padu. Semoga kami menjadi berkat bagi sesama dalam membangun komunitas yang lebih luas, sehingga semua orang dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Bapa. Allah Bapa kami, Engkau menghendaki tinggal di tengah-tengah kami di dalam diri Yesus Kristus. Oleh kehadirannya di tengah-tengah kami Kau angkat menjadi anak-anak-Mu. Dengarkanlah doa kami yang telah kami sampaikan kepadamu. Berilah apa yang kami mohon, yaitu kasih dan penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu melalui Putra Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sumber segala keputusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agungan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala kasih raya, mengadakan dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, serta semua orang iman. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun berkenan untuk serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus yang telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Lihatlah anak gembala, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak gembala.
Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam diri Yesus Kristus yang membawa berkat bagi kami. Terima kasih karena Kau sudah mempersatukan kami dalam perayaan Natal bersama dari keluarga Guido Tarigan dan Risma sendiri, beserta umat lingkungan Markus bersama kami semua, sahabat kenalan umat di paroki Cijantung ini. Ya Tuhan, bantulah kami semua untuk senantiasa mengakui kedamaian misteri yang kami rayakan ini, yaitu Engkau Allah yang diam dan tinggal di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga dengan iman yang teguh dan harapan yang kuat kami menjalani kehidupan di tahun 2024 ini dengan penuh harapan, penuh kepercayaan dan sikap optimis bahwa segala yang kami rencanakan, segala yang kami lakukan secara khusus dari keluarga ini boleh tercapai. Semua ini kami mohon demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Pertama-tama kami keluarga Bapak Hermino Tarigan mengucapkan untuk kita dulu semua selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk kita semuanya. Seperti kata Romo Robi, Natal tidak pernah terlambat, dan semoga Natal, damai sukacita Natal senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Pertama-tama untuk Romo Robi kami ucapkan limpah terima kasih Romo telah bersedia hadir bersama kami di sini untuk merayakan Hari Natal dan Tahun Baru. Doa kami semoga Romo sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Dan kami keluarga Bapak Hermino Tarigan juga mengucapkan terima kasih pertama untuk lingkungan Santa Markus. Terima kasih adik-adik OMK, ibu-ibu dan bapak-bapak. Terima kasih karena telah hadir di sini untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama kami di sini. Dan untuk ibu-ibu dari Ranting 4, ibu-ibu wilayah, walaupun kita tidak semua ada di sini, tapi kami keluarga Bapak Hermino Tarigan mengucapkan limpah terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Dan untuk keluarga besar Arisan Tarigan Sangga Pencari Res Anak Beruna, kami pun mengucapkan limpah terima kasih sudah hadir di sini untuk bersama kami merayakan Natal dan Tahun Baru. Dan untuk organis Mbak Prima, terima kasih Mbak Prima sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini mengiringi kita bernyanyi bersama memuji Tuhan. Dan untuk KUR, untuk tim KUR, kami keluarga Bapak Hermino Tarigan mengucapkan limpah terima kasih untuk kehadirannya, telah bersedia hadir di sini memuji Tuhan bersama kami. Terima kasih. Dan untuk tamu undangan kami, Panti Asuhan Taman Fioretti, para suster dan adik-adik, terima kasih sudah hadir di sini bersama kami untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Terima kasih suster, sehat-sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk semua tamu undangan kami, baik itu keluarga, sahabat, teman-teman kami, rekan-rekan kami semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya hadir di sini beserta kami untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Dan
kasih Ade sudah ada di sini bersama kami. Dan untuk terakhirnya Ude Agnes Gro. Walaupun hanya sebagian yang ada di sini, terima kasih sudah membantu juga dari awal sampai akhir ini semua terlaksana. Terima kasih. Doa dan harapan kami, kita semuanya senantiasa diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, keluarga kita senantiasa dipenuhi cinta kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi, selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita. Dan tambahan, setelah acara misa selesai, jangan langsung pulang ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini kita akan ada hiburan Natal dulu. Nanti seperti biasa kita ada door prize-nya, dan nanti ada tampilan dari beberapa kita yang akan tampil untuk menghibur acara Natal kita, dan juga ada makan siang yang sudah kita sediakan. Jadi sebelum makan siang jangan pulang dulu ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Kita bersama-sama di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Mari sekarang kita berdiri, kita bersama-sama mengakhiri perayaan syukur Natal ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, semoga kita semua kehidupan kita di waktu-waktu mendatang, secara khusus perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun 2024 ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudari-saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Oke, sekarang fokus kamera foto sini. 1, 2. Lagi tahan. Lagi. Ya, tahan lagi ya. Oke, sekali lagi 1, 2. Lagi tahan dulu. Fokus kamera dulu. Tahan dulu, 1, 2. Lagi. 1, 2. Boleh pose bebas. Kasih bebas. Boleh pose bebas. 1, 2, bebas. Fokus kamera foto 1, 2. Boleh kasih pose bebas. 1, 2. Boleh lagi 1, 2. Kasih pose bebas. 1, 2. Oke.
Tahan dulu, 1, 2. Sekali lagi. Lagi. Lalu 1, 2. Boleh kasih pose bebas. 1, 2. 1, 2. Lagi tahan dulu. 1, 2. Boleh kasih pose. Lagi 1, 2. Oke. Lagi tahan 1, 2. Boleh bebas. 1, 2. Lagi 1, 2. 2964 maju ke depan. Oke. 2964 35 13 24 28 52 berdiri dulu Kak. 16 1, 2. Ini lagi. Oke. Oke. Belum. Tahan dulu. 1
Satu, dua. 34. Dia kamu tadi depo. Kasih aku. Pas. Oke. Nomor 51. Berdiri dong. 51. Oke. Nomor 15. Ya bedanya lebih apa? 66. 53. Nomor 53. Tunjukin door prize-nya lagi. Nomor 4. Itu Mbak, di bawah kaki. 4. Nomor 63. Nomor 57. 37, 57, 37. Nomor 6. Dua. Ready? Satu, dua. Langkah ke nomor 11. Ayo, ayo. Jaraknya, jangan terlalu dekat. Gerak ke sini. Jangan terlalu dekat. Ayo, ayo. Sekali lagi. Gaya. Bebas, yang seru bebas. Mari sekarang kita persiapkan hati. Kita sekali lagi menghadap Tuhan untuk mengaturkan syukur dan terima kasih untuk berkat yang kita terima hari ini dalam Ekaristi bersama dalam suasana sukacita Natal dan sekarang dilengkapi dengan pertemuan bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
bersyukur dan terima kasih Tuhan kami haturkan kepadamu karena kasih yang besar dalam Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Ia datang sebagai terang yang menerangi kehidupan kami. Melalui peristiwa kali ini kami mensyukuri kasih yang besar itu secara khusus bersama dengan keluarga besar dari gereja Indonesia sendiri umat Buddha Markus dalam perayaan Natal pada hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan, semoga terus menerangi kehidupan kami keluarga ini. Semoga kami dapat menyantap makan ini dengan suasana sukacita dan terutama berkati makanan ini minuman yang dapat kami nikmati dan memberikan kekuatan berguna bagi kesehatan kami semua. Akhirnya Tuhan, semoga kasih dan kebaikan yang besar dialami oleh semua saudara-saudara kami, khusus umat provinsi Jatim yang saat ini sedang bersusah, mereka yang sakit maupun mereka yang terluka. Maka dalam nama dia Tuhan, kami berkatilah kami semua, berkatilah hidangan yang kami nikmati ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat makan semua. Ini panggang, ini sop. Suka BPK itu bertanya loh. Nggak ada yang suka BPK. Ayo boleh dua ini. Mari semuanya kita makan bersama. Kalau panas. Solo Padang.
65 sama 23. 65 23 65. Hadiahnya iPad mini 39 abang. Wah, orang dalam lagi ya. Orang dalam. Tablet Samsung yang dapat kemerahan dari ikan. Muka jangan serem. Lagi 1 2. Senyum. Oke. Bantal Pajero 32. 18. Sini Bang. Ya. Pegang kanan. Pegang. Coklat untuk orang tua. 73. 48. 48. Oke. Nomor 2 Prabowo. Apa ini namanya tuh? 74. 75. Sepatu kuda. Oke. 1 2 11. 58. 58. Bantal 78. Oh 58. Ini dia kampil. Kampil mana pakai kelapa moncong. 78. Anda mendapatkan sarpet. 19. 1 2 10. Senyum. Sotir jangan di bawah, sotir. Nomor 11. Nomor 19. 19. Bapak Leti, terima kasih. Oh
Gaya punggung. Gaya kupu-kupu. Oke. Oh. 5. Nomor 5. 71. Terakhir 18. 18 ada? 18. Senyum. Gaya bebas. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Oke. Satu, dua. Sekarang kita door prize utamanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada TV, ada Medicom, ada komputer, ada kipas angin, ada setrika. Jadi sekarang kita ambil. Oke, kipas angin. Siapa yang nomornya nomor 7? Ayo. Nomor 7. Kakak nomor 7. Oke, area nomor 7. Kipas angin. Dan kamera, Dan kamera. Oke, 1, 2. Lagi 1, 2.